Shalom saudara, bersyukur kita kepada Tuhan karena kasih setianya kita ada pada saat hari ini. Semua itu adalah kemurahan Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bersyukur ya Bapa untuk kasih setiamu kepada kami, di mana kami ada pada hari ini. Semuanya itu adalah kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Nah Bapa, pada saat ini kami akan belajar akan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Tuhan. Bantulah kami untuk mengerti apa yang akan kami pelajari akan firman-Mu. Biarlah melaluinya kami diteguhkan dan dikuatkan, bahkan terlebih didorong akan firman-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami bersyukur semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara, hari ini kita akan belajar dengan satu tema ataupun satu topik, yaitu tetap percaya di tengah badai, yang didasari dalam Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-22 hingga yang ke-25. Saya ulangi, Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-22 hingga 25. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Saudara dikasih Tuhan, dalam peristiwa ataupun cerita ini diceritakan dalam 3 Injil yang terdapat di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas yang ada mencatatnya. Nah, kalau kita perhatikan, murid-murid menyeberang danau Galilea, mereka diserang oleh badai sehingga hampir tenggelam, tetapi Yesus menolong dan menyelamatkan mereka. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Ini berarti bahwa murid-murid Yesus tidak disuruh menyeberang sendiri, tetapi Yesus pun ikut bersama-sama dengan mereka atau murid-murid Yesus untuk menyeberang di danau. Lalu dalam peristiwa ini, dalam pelayaran mereka, di mana menurut dalam peristiwa ini Yesus sedang tertidur dalam pelayaran mereka. Lalu datanglah badai dan menghantam perahu mereka sehingga mereka hampir tenggelam. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita kembali ke perjanjian lama, kita juga mendapati satu peristiwa di mana ada seorang yang naik perahu atau kapal, dan kapal itu hampir tenggelam, dan itu adalah kapal Yunus. Yunus disuruh atau diperintahkan oleh Tuhan pergi ke Nineve, tetapi Yunus lari ke Tarsis dan badai gelombang datang hendak menenggelamkan kapal itu. Padahal Yunus dalam rangka tidak taat pada Tuhan. Yunus dalam rangka melarikan diri dari Tuhan. Bahkan Yunus juga dalam rangka
melarikan diri dari perintah dan misinya yang Tuhan berikan kepadanya. Nah saudara, apa jadi benar orang yang melarikan diri dari Tuhan boleh saja diserang oleh badai? Orang yang lari dari Tuhan juga akan mengalami persoalan dalam hidupnya. Nah dalam Injil Lukas pasal 8 ini berbeza dengan peristiwa Yunus. Yunus melarikan diri dari perintah Tuhan. Tetapi dalam peristiwa ini, murid-murid Yesus bukan lari dari perintah Tuhan, tetapi mereka sedang berjalan bersama Tuhan, berlayar bersama Tuhan, bahkan bersama Tuhan di atas perahu tersebut. Tetapi ternyata perahu itu pun dihentam oleh badai. Nah, apakah maksud dari peristiwa ini? Nah, saudara, artinya bahwa tidak selamanya orang yang hidup mengalami masalah, kesulitan, tantangan yang pastinya lari daripada Tuhan. Bahkan orang yang ikut Tuhan dengan setia pun tidak bebas dari kesulitan, masalah, tantangan, penderitaan, kesedihan, dan sebagainya. Nah, pada waktu Yesus memanggil kita untuk menjadi pengikutnya, Dia tidak berjanji bahwa kita akan bebas dari semua kesulitan. Tidak. Dia tidak berjanji bahwa kita akan bebas dari seluruh penderitaan. Maka menjadi pengikut Tuhan bukan jaminan bahwa hidup kita aman-aman saja. Bahkan boleh jadi karena kita menjadi pengikut Tuhan, hidup kita mengalami berbagai pergumulan, berbagai persoalan, cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam hidup kita. Nah, ada lagu berkata demikian. Saya percaya bahwa kita seringkali mendengar lagu ini dengan seperti ini lagu itu. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Artinya, ikut Yesus itu bukannya aman-aman saja, tetapi mengikut Yesus itu justru kita mengalami penderitaan ataupun menderita. Tidak ada jaminannya kita mengikuti Yesus itu kita senang-senang saja. Nah, kalau saudara membaca atau memperhatikan dalam perjanjian lama, ada kisah tentang Ayub. Nah, Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Seorang taat kepada Tuhan. Tetapi justru karena ketaatannya, karena rasa takut akan Tuhan, itu membuat dia justru mengalami berbagai macam penderitaan di dalam hidupnya. Bahkan seluruh kekayaannya habis dalam satu hari, dan juga anak-anaknya mati dalam satu hari. Nah, kalau begitu saudara yang kasih Tuhan, orang yang lari dari Tuhan pasti akan mengalami kesulitan. Tetapi orang yang setia kepada Tuhan tidak juga bebas dari kesulitan. Kenapa? Karena pada waktu kita ikut Tuhan, setan pasti musuh kita. Jika kita ikut Tuhan, iblis senantiasa berusaha menimpakan kepada kita berbagai macam kesulitan, masalah, dan sebagainya. Itu pun kalau Tuhan izinkan. Nah, karena itu, saudara-saudara, ikut Tuhan itu bukan seolah-olah jalan yang bebas dari berbagai macam kesulitan. Nah, murid-murid berjalan bersama Tuhan Yesus, tetapi dihantam badai. Dalam ayat yang ke-23 dikatakan di sana, sekonyong-konyong turunlah topan ke danau. Nah, tanpa diduga, tiba-tiba badai datang, mengherdak dan menenggelamkan, dan hampir menenggelamkan mereka. Nah, mari kita melihat bagaimana reaksi murid-murid Yesus pada waktu mereka berdepan dengan badai. Kita perhatikan ayat yang ke-24. Guru, kita binasa.
Nah, apakah mereka sudah binasa? Belum, tetapi mereka hampir binasa. Belum binasa, tetapi sudah mereka katakan binasa. Nah, sepertinya saudara, di sini di mana dalam mereka menghadapi badai, mereka hilang percaya. Nah, kita tahu dari mana mereka hilang percaya. Yang pertama tadi, sebelum binasa, mereka sudah bilang binasa. Nah, yang kedua, dari kata-kata Yesus di dalam ayat yang ke-25, lalu katanya pada mereka, di mana kepercayaanmu? Kalau Yesus berkata, di mana kepercayaanmu? Itu berarti bahwa memang pada saat itu mereka hilang rasa percaya. Nah, badai gelombang hidup, taupan hidup, kesulitan hidup memang seringkali membuat orang hilang percaya kepada Tuhan. Nah, maka murid-murid Yesus pada ketika dihantam badai, mereka kehilangan iman mereka. Tuhan Yesus pun bangun, menurut ayat 24, dia pun bangun. Saudara yang sudah dikasih Tuhan, yang paling menarik sekali kalau kita memperhatikan ayat yang ke-23 ini, peristiwa tentang Tuhan, tentang Yesus. Tuhan Yesus sedang tertidur, gelombang dan badai yang besar ternyata tidak dapat membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tertidur, taupan tidak dapat membangunkan dia. Gelombang laut tidak dapat membangunkan dia. Ancaman tenggelam perahu tersebut juga tidak dapat membangunkan Yesus dalam peristiwa ini. Tetapi yang menariknya, ketika murid-murid Yesus berseru, "Guru, Guru, kita binasa." Dan dalam seruan minta tolong, seruan doa, justru itulah yang membangunkan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus meneduhkan angin, badai, gelombang itu. Dia menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Ini berarti Tuhan Yesus berkuasa. Nah, dalam cerita lain, Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Bahkan dalam cerita lain juga, Yesus mengusir setan. Ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan Yesus bukan saja di atas sakit penyakit, tetapi di atas setan-setan. Nah, saudara, kadang-kadang seringkali kita takut dengan setan. Padahal kita menyanyi, kita buat iblis gementar, tetapi nanti bila kita limpas di kuburan, kita pula yang gementar. Nah, saudara, kebanyakan manusia takut setan, tetapi setan sendiri takut kepada Tuhan. Setan tidak takut lain kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saya katakan bahwa Tuhan Yesus berkuasa, seluruh hukum alam ini tunduk di bawah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya, tidak ada yang mereka perlu takutkan, apalagi hilang iman mereka, kecuali Tuhan tidak ada. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya di sini, kalau Tuhan Yesus itu ada, mengapa ia izinkan badai terjadi dalam hidup kita? Nah, dan kalau kita ikut Tuhan Yesus, kenapa Tuhan izinkan ada kesulitan, penderitaan yang datang dalam hidup kita? Nah, satu hal yang harus kita terapkan ataupun kita aplikasi dalam hidup kita untuk kita pelajari, di mana dalam ayat yang ke-25 berkata demikian, maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Nah, saudara dikasih Tuhan, gara-gara badai ini orang-orang kenal Yesus lebih dalam. Siapa orang ini? Sampai angin badai pun taat kepadanya. Dengan kata lain, Yesus dikenal lebih dalam melalui badai-badai kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak pernah sakit, bagaimana kita
kenal Yesus sebagai dokter yang ajaib dalam hidup kita. Nah, kalau kita tidak pernah susah, bagaimana kita kenal Dia sebagai penghibur? Kalau kita tidak tahu jalan-jalan hidup kita kemana, bagaimana kita kenal Dia sebagai pembimbing dalam hidup kita? Nah, kalau kita tidak berdosa, bagaimana kita tahu Dia adalah juru selamat bagi orang yang berdosa? Nah, hal-hal yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya hanya ingin memperkenalkan lebih jauh siapa Tuhan kepada kita. Nah, apapun yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya hanya untuk membuat kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Sehingga dalam hal ini kita akan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan kita. Sehingga kita mengalami proses pimpinan Tuhan dalam hidup kita dan terus bersama dengannya sampai pada akhirnya. Nah, saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi satu dorongan dan juga menjadi satu kekuatan kita untuk menghadapi badai-badai dalam kehidupan kita, untuk terus percaya dan bertahan di tengah-tengah kesulitan hidup kita, sehingga kita memiliki iman dan kepercayaan yang utuh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur kami ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajar kami, di mana dalam hidup kami ini ada pelbagai hal yang kami tempuhi dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan, dalam segala rintangan hidup kami. Tetapi kami percaya Tuhan, pada ketika Engkau bersama-sama dengan murid-murid-Mu pada ketika menyeberang ke Galilea, ke danau tersebut, dan pada ketika mereka menghadapi badai, Engkau menghardik angin sehingga topan badai semua menjadi teduh. Demikian juga dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya apapun pergumulan, persoalan, masalah dalam kehidupan kami, kami yakin dan percaya Engkau akan menghardik semua itu, sehingga kami terus kuat, mampu dan diteguhkan untuk menghadapi setiap pergumulan dalam hidup kami. Jadi bersyukur kami Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan, bahkan mendorong kami untuk terus maju bersama Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan dan bersyukur semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.